Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya untuk konten untuk machine learning ini ya. Ini adalah pertemuan pertama ya. Jadi untuk kasih pengantar, kita lihat ya, ini tadi adalah kerangka bahasanya. Ini adalah di kesempatan ini adalah pengantar machine learning mata kuliah ini. Kemudian apa, mengapa, kemudian yang terkait, kemudian pembagiannya, kemudian contoh penerapan. Yang kita sudah pelajari, kita udah bahas di sini untuk pengantar mata kuliah. Kemudian berikutnya kita masuk ke apa itu machine learning ya. Machine learning itu terdiri kata mesin dan kata learning. Mesin itu ya maksudnya adalah komputer. Ya, utamanya adalah program komputer ya, program komputer. Ya. Utamanya adalah itu, meskipun ya kita lihat bahwa misalkan seperti ada misalkan robotik, misalkan ada yang berkaitan dengan hardware, berkaitan dengan network, berkaitan dengan sensor, ya. Itu didukung dengan softwarenya untuk memproses atau untuk menggerakkan itu. Jadi ini apa itu machine learning? Saya kira untuk kata mesinnya sendiri udah jelas ya. Kemudian learning. Nah, ini apa yang disebut dengan learning? Ini kita juga membahas learning itu artinya seperti kita secara logika aja. Kita nggak tahu apa itu machine learning, tapi maksud dengan learning itu apa? Ya, jadi bukan hanya orang informatika, bukan hanya orang IT, bukan hanya orang teknik, bukan hanya orang akademik. Ya, apa yang dimaksud dengan learning ya? Ya, ini adalah memang yang dimaksud dengan seperti itu ya, learning atau pembelajaran. Artinya ada orang atau ada subjek atau entitas yang belajar ya. Ya. Nah, di sini belajar ini dari pengalaman atau dari contoh. Nanti akan kita lihat ya, mudah-mudahan ya menjadi lebih jelas ya. Jadi kalau kita mempelajari sesuatu, kita perlu mengkontraskan ya. Kita perlu mengkontraskan terutama ya mengkontraskan dengan yang bukan learning, yang bukan learning dalam pengertian ini ya. Jadi kita bisa membedakan, mengkontraskan atau membedakan apa yang dimaksud dengan learning dan ini bukan learning, atau bahkan misalkan kebalikan ya. Pertama itu, jadi yang mengkontraskan, membandingkan dengan yang bukan. Dan akan lebih bagus lagi kalau kita membandingkan dengan sesuatu yang mirip dengan learning tapi sebenarnya bukan learning ya. Jadi seperti misalkan gini, kita ingin tahu apa itu kuda ya. Kuda salah satunya di samping definisi kuda itu misalkan binatang yang berkaki 4 dan lain-lain, juga kita perlu tahu untuk memahami bahwa apa itu kuda, menjawab pertanyaan apa itu kuda, itu kita mengkontraskan atau melihat, kita tahu kuda itu seperti ini, kemudian yang beda dengan kuda, misalkan yang sangat beda, misalkan kucing. Nah, tapi kalau kucing itu artinya yang sesuatu yang gampang perbedaannya. Yang lebih sulit lagi misalkan gajah. Kuda dengan gajah itu juga agak masih gampang. Tapi kalau misalkan kuda itu bukan keledai, ya. Kuda itu bukan zebra, itu udah mirip. Tapi kita perlu membandingkan ya, yang dari yang sangat berbeda dengan yang dengan yang mirip ya. Ya, demikian juga learning ya. Learning kita perlu bedakan ya. Di sini dituliskan ya,
Nanti ada beberapa kata-kata kunci yang penting untuk learning ini, yaitu di sini ada performansi. Kata kunci pertama di kalimat ini ya, performansi. Ya. Kata kunci kedua adalah task, ya, pekerjaan. Kata kunci ketiga adalah experience atau pengalaman itu dari examples atau contoh. Jadi ada 3 kata kunci itu, ya. Mungkin akan lebih jelas di sini atau di sini dulu. Jadi machine learning itu adalah yang berkaitan dengan program komputer yang ya artinya program komputer itu otomatis ya. Maksudnya yang prosesnya otomatis ya, prosesnya otomatis. Yang di sini performansi, tadi kan ada 3 kata kunci, performansi. Nah, performansinya itu meningkat. Ya. Performansinya meningkat ya melalui pengalaman. Itu kata kunci yang kedua. Ya. Ya, kemudian kata kunci yang kedua itu adalah ini adalah pengalaman ya, pengalaman. Kemudian kata kunci ketiga adalah task sebenarnya, untuk task tertentu. Yang mungkin saya akan lihat di sini ini ada 3 kata kunci. Ya, bolak-balik nggak apa-apa ya. Tadi ada experience, pengalaman. Ada T, task atau tugas. Bahasa Indonesia tugas, jadi sama-sama itu ya ini. Kemudian yang ketiga performansi atau performance ini P. Ya, jadi belajarnya itu dari pengalaman. Apa yang disebut dengan pengalaman, experience. Ya. Kemudian belajarnya itu belajar yang spesifik untuk task tertentu atau permasalahan tertentu. Ya, jadi tidak, ya saya kira wajar untuk semuanya, tidak bisa belajar itu semua pintar semua, tidak bisa. Jadi untuk task tertentu, ya. Misalkan spam email filtering, ya udah pinternya itu untuk spam email filtering. Ya sudah pinternya untuk mesin penerjemah, ya. Ya pinternya untuk misalkan pengenalan wajah, ya. Atau pinternya untuk mobil yang self driving seperti misalkan seperti itu. Jadi tugas tertentu. Ya, artinya pengalamannya juga pengalaman yang berkaitan dengan tugas itu. Pengalaman mesin penerjemah, ya artinya pengalaman mesin penerjemah. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah performansi, kata kunci ketiga. Apa yang disebut dengan pintar atau ya cerdas atau pintar atau mampu gitu ya. Setelah belajar, ya itu diukur dengan performansinya, artinya diukur dengan evaluasi, artinya diukur dengan ujian atau assessment, baik itu misalnya ujian lah atau kalau di mata kuliah ada tugas itu ya ada assessmentnya, ya jadi diukur dengan assessment. Nah ini adalah 3 kata kunci, ya jadi kalau machine learning itu dia belajar ya untuk tugas tertentu dengan ukuran performansi tertentu, maka dengan belajar untuk tugas-tugas tersebut, dia performansinya bisa semakin meningkat. Belajar lagi, pengalamannya lebih banyak, dia meningkat. Ya. Jadi hasil akhirnya, outcome-nya, learning outcome, tadi ada CLO, PLO, nah ini ada LO-nya, learning outcome-nya itu diukur dengan performansi ini. Performansi ini seberapa performansinya. Ya kalau PLO, CLO misalkan diukur, kalau PLO program learning outcome misalkan secara akademik diukur dengan IP kumulatif, misalkan gitu ya. Kalau CLO, course learning outcome, diukur dengan nilai mata kuliah A, B, B dan seterusnya. Ya. Nah ini diukur juga menggunakan akurasi atau yang lain gitu ya.
atau istilah lebih generiknya efektivitasnya. Nah, seperti itu. Jadi di sini dikontraskannya kalau tidak learning itu belajarnya tidak dari pengalaman, bukan dari pengalaman. Pengalaman di sini pengalamannya di sini akan kita lihat nanti ya, kita lihat dari sini aja supaya lebih jelas lagi. Ini saya ambil dari YouTube ya, kalian bisa lihat di YouTube, ini bagus nih, bagus ini dari sisi programmer terutama coder ini adalah yang tradisional, yang non learning. Kalau dari sisi pemrograman misalkan ini non learning, ini sistem atau di programming non learning. Ini belajar ya, ini belajar dari aturan-aturan ya, kemudian dihasilkan jawaban. Seperti contohnya kalau di ini di video ini ya, jadi mungkin saya perlihatkan ya videonya mana ya, ini video 30 menit yang saya harap kalian bisa menyimak meskipun sekilas ya. Ini bagus ya, saya juga udah nyimak ya, ini ada 30 menit aja. Machine learning zero to hero ya, zero to hero ini 30-an menit ya. Silakan kalian bisa nanti menyimak ya. Kemudian kita balik lagi ke sini. Ini contohnya yang di video tadi itu adalah mengenal ini ya, tangan itu ada kalau apa dulu kalau shoot itu ya, apa istilahnya shoot, ada home pimpah atau shoot ini misalkan antara kertas gunting dengan apa satunya lagi ya, kertas gunting dan batu ya, kertas gunting batu ya, maksudnya image kertas, misalkan kertas seperti ini yang lihat video saya kan seperti telapak ininya, telapak tangannya ya, yang kita lihat ya, mungkin saya stop dulu di sini ya. Jadi kalau apa ya, sebentar, ada image ya, ada image misalkan kertas itu kalau seperti ini ya, kalau nggak salah ya, kertas tangannya gini, kemudian kalau gunting misalkan gini, jelas nggak, gunting di sini, kemudian batu gini. Nah ini image gambar-gambar tangan seperti itu, gambar-gambar tangan seperti itu ya. Jadi mungkin kita lihat di sini barangkali ada misalkan apa ya, kata kuncinya stone paper. Ya ini ya, ini kan gambar-gambar seperti ini ya, mungkin belum saya share. Share. Iya, kelihatan seperti ini ya, gambar-gambar. Misalkan gambar katakanlah seperti ini, yang ini misalkan. Ya, yang ini, yang D ini ya. Ya kan untuk menyatakan kertas itu kan ada berbagai ini ya, berbagai. Ini ada jempolnya, antar jempol dengan jari ini apa terbuka, nggak sama persis, artinya nggak sama persis ya. Atau mungkin ada yang satunya lagi yang bentuknya tidak real seperti ini ya, dan mungkin bahkan juga ada yang seperti ini gambarnya ya. Jadi contohnya misalkan ada 3 jenis ya, ada 3 jenis, yaitu gunting, kertas, dan batu ya. Kita lihat sekarang, balik lagi ke slide. Nah di sini di traditional programming ini ada datanya berupa image ya. Image itu
masuk misalkan data yang menunjukkan gunting tangan, yang menunjukkan gunting, baik gambarnya itu kartun atau gambarnya tangan anak kecil, tangan yang warna kulit putih, kulit hitam, dan lain-lain, dan bentuknya bisa macam-macam. Nah, kemudian rules-nya ini adalah supaya menjawab ini apa, menjawab apakah misalkan gunting. Nah, ini rules-nya apa? Misalkan rules-nya apa? Kalau misalkan apa ya, bagaimana membuat program seperti ini, bagaimana kalian program atau algoritma lah mungkin ya, tidak harus program tapi algoritma atau aturan-aturannya, nanti aturannya itu apa supaya mengenal bahwa gambar itu adalah gambar gunting, gambar itu gambar tangan yang kertas, gambar atau apa, aturan-aturan apa kira-kira apa, bikin algoritma dalam bahasa manusia atau bikin programnya bagaimana. Ini suatu hal yang tidak mudah ya, suatu hal yang tidak mudah membuat aturan, kemudian aturan itu diprogram ya, aturan itu bagaimana membuat aturan, dan aturan itu dibuat nanti programnya untuk membaca aturan dan data ini, dan kemudian keluar pilihannya 3, multiple choice, isi multiple choice 3, apakah gunting, apakah kertas, apakah batu. Gimana membuat aturannya ya, karena tadi berbagai bentuknya ini masih yang sederhana, belum misalkan mobil, misalkan yang lebih rumit lagi, apakah mobil sedan, apakah mobil apa, jadi yang lebih rumit lagi nih. Jadi artinya di sini harus membuat rules-nya, membuat rules. Nah, ini adalah yang non learning, tidak learning. Artinya rules-nya di sini, dibuat rules-nya. Nah, sekarang yang machine learning. Nah, machine learning itu belajar dari pengalaman. Salah satu kata kunci itu adalah pengalaman. Belajar dari pengalaman, experience. Nah, di sini, ini sama dengan masih ada data, sama seperti ini data. Nah, belajar dari pengalaman itu adalah jawabannya di sini. Ini bukan jawabannya di sini, jawabannya di sini. Ya, sebagai input. Artinya, kita sediakan data-data ya seperti ini. Ya, pengalaman itu adalah disebutkan. Kalau seperti ini, soalnya adalah gitu, jawabannya adalah kertas. Kalau bentuk seperti ini, jawabannya adalah gunting. Dikasih tahu, diajarin. Kalau seperti ini, maksudnya seperti ini tanpa kita lihat menggenggam atau enggak. Pokoknya image ini adalah batu. Image ini yang dari bentuk yang samping. Image ini adalah batu. Image ini adalah gunting. Image ini adalah kertas. Image ini adalah kertas. Image ini adalah batu. Image ini adalah gunting. Dan seterusnya. Pokoknya diajarin experience-nya itu adalah dari data. Ya, dari data. Datanya tidak hanya data aja, sebutin data ini adalah apa. Data ini contohnya kita multiple choice ya, banyak kasus yang seperti itu. Data ini ya, image itu kalau lebih jelas lagi adalah data yang ini atau contoh yang ini, instance atau example yang ini adalah gunting. Kemudian instance atau examples atau objek ini adalah batu, dan seterusnya diajarin ya. Jadi di sini adalah belajar dari pengalaman, kemudian dihasilkan di sini rule-nya. Jadi keluarannya di sini rule, pinter rule-nya semakin rule-nya bagus, artinya semakin pintar. Ini adalah menghasilkan rule. Dan rule ini nanti bisa dipakai di sini. Ya. Kalau di sini rule-nya yang membuat adalah manusia. Kalau di sini rule-nya yang membuat adalah machine learning. Ya.
Seperti itu ya. Jadi kita kontraskan ya. Kita kontraskan apa itu machine learning dan apa itu yang bukan machine learning itu dengan seperti ini ya. Ini kontras yang penting, pembandingan yang penting antara istilahnya bukan machine learning atau machine tradisional dengan yang machine learning ya. Pendekatan learning dan pendekatan yang bukan learning. Ya. Jadi yang produknya, outcome-nya, ya, learning outcome-nya itu berupa bentuknya adalah secara kasar dapat dikatakan rules. Nah, rules ini bisa bermacam-macam bentuknya. Bisa yang sudah kalian pelajari ada decision tree, bisa sudah kalian pelajari berupa probabilitas di bias, yang kalian sudah pelajari berupa misalkan perwakilan-perwakilan di K-means dan atau di neural network berupa jaringan saraf yang berupa bobot-bobot. Nah, ini adalah istilahnya rules atau mungkin model ya, model mungkin lebih atau pattern atau model ya. Itu ya, jadi pinternya itu adalah kepintarannya itu dihasilkan rules ini, atau kalau istilah lebih umumnya lagi adalah knowledge ya, di sini knowledge ya. Jadi seperti knowledge atau mungkin kalau di istilah di umumnya bukan hanya di IT, misalkan ini adalah yang disebut dengan knowledge atau teori ya. Jadi seperti misalkan ini secara generik ya, bukan di machine learning. Jadi misalkan yang eksperimen dengan apel itu siapa? Newton ya kalau nggak salah ya, Newton. Misalkan, oh ini dari eksperimen ini bahwa misalkan kalau peristiwa ini ternyata bagaimana, peristiwa ini bagaimana. Jadi kita seperti di laboratorium, di waktu praktikum ya, kalau seperti ini bagaimana, seperti ini bagaimana, kemudian dihasilkan di sini generalisasi atau teori ya, teorinya Newton seperti itu. Nah, di sini pinternya itu adalah dengan supervise, itu misalkan pohon atau probabilitas untuk bias atau jaringan saraf tiruan berupa koneksi-koneksi istilahnya koneksionis, pendekatan koneksionis ya, seperti itu ya. Saya kira mudah-mudahan bisa tergambar ya. Kita lanjutkan lagi sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan ya. Jadi ini apa artinya di sini yang disebut dengan learning itu adalah seperti ini. Ada 3 tadi ya, 3 kata kunci. Kembali lagi, ada kata kuncinya itu adalah task tertentu. Artinya ini data dan jawabannya ini adalah untuk permasalahan tertentu, permasalahan tertentu ya, permasalahan tertentu, tidak permasalahan yang generik. Task. Kemudian yang kedua ada task, kemudian kedua ada experience, pengalaman. Ya, pengalaman itu artinya ini ada data. Ya, ada data. Ya, ada data di sini. Tapi ini bukan machine learning yang umum ya. Maksudnya secara umum ini salah satu jenis machine learning, ada data dan jawabannya. Ya, data dan jawabannya itu adalah, kemudian sebenarnya kalau lebih umum lagi ini nggak ada jawaban di sini. Nggak ada jawaban di sini, lebih umum lagi. Kalau yang ada jawaban itu artinya nanti ini adalah supervised. Kalau unsupervised ini ada data aja, nggak ada answernya. Jadi seperti misalkan contohnya, balik lagi, atau saya terusin lagi dulu ya. Yang pertama adalah ada 3 kata kunci. Yang pertama adalah task. Tasknya tertentu, sudah jelas. Kemudian yang kedua adalah experience. Experience itu utamanya adalah data. Ya, data ini aja utamanya. Tapi kalau yang supervise ada jawabannya.
Kemudian yang ketiga performansi. Performansi itu artinya rules-nya itu jadi bagus ya. Bagus itu artinya benar jawabnya. Kalau dipakai di sini balik lagi di sini, nggak usah dibuat oleh manusia. Ini jawabannya banyak benernya gitu. Oke, jelas ya. Jadi balik lagi ada 3 kata kunci adalah task atau tugas, kemudian experience, ketiga adalah performansi. Nah sekarang untuk supaya lebih jelas lagi kita melakukan analogi ya. Nah sekarang kita misalnya ikut di kuliah ya, suatu kuliah, mata kuliah. Nah kemudian kita kan belajar, kita kan learning ya, kita kan melakukan proses pembelajaran. Kita sebagai learner misalkan ya. Nah, kita belajarnya di sini adalah dari misalkan data dan answer. Data dan answer itu maksudnya di sini adalah pertanyaan dan jawaban. Contohnya, pertanyaan dan jawaban. Tanya jawab, tanya jawab, tanya jawab. Ya, contoh sederhananya adalah ada kumpulan pertanyaan dan jawaban yang di situ misalkan contoh yang sederhananya, supaya sederhana adalah yang multiple choice misalkan seperti itu ya, pilihan ganda ya. Pertanyaan 1, jawabannya apa? Pertanyaan 2, jawabannya apa? Pertanyaan 3, jawabannya apa? Pertanyaan 100 sampai ke 100 jawabannya apa? Pertanyaan sampai ke 1000 karena kita ingin belajar dari soal jawab terus soal jawab. Ini jawabannya A, ini jawaban kalau ini jawabannya B, B itu apa dan seterusnya. Jadi soal jawab. Kita tidak misalnya ini adalah misalkan mata kuliah matematika ya, misalkan pelajaran matematika. Nah, pelajaran matematika kita di sini soal jawab aja. Kita tidak tahu rumusnya ya. Kita tidak tahu rumusnya. Ya, kita tidak tahu rumus matematikanya. Kita belajar dari soal jawab aja. Soal jawab aja di sini. Ya. Kemudian di sini kita jadi tahu oh rumusnya seperti ini karena kalau soalnya seperti ini, jawabannya seperti ini. Kalau soalnya seperti ini, jawabannya seperti ini. Kita jadi tahu rumusnya. Jadi rumusnya seperti rumusnya dalam pikiran kita, meskipun kita tidak bisa merumuskan, tapi kita bisa membayangkan itu seperti rumus yang itu misalnya black box, kita nggak bisa nerangkan. Kita nggak, kalau black box itu artinya kita nggak bisa nerangkan. Pokoknya kalau ini ada pertanyaan ini, jawabannya ini, dan banyak benernya, kita black box. Tapi kalau white box, yang interpretable ya orang bisa menjelaskan. Tapi kan yang penting ini performansinya. Dalam banyak hal tidak perlu bisa menjelaskan atau tidak menjelaskan rumusnya. Nah ini adalah seperti itu. Atau bisa juga ini tanpa answer. Jadi kumpulan pertanyaan aja. Ini ada kita sebelum ujian ini ada pertanyaan. Kalau gabungan kita mempunyai misalkan 1000 ya 1000 daftar apa soal ujian yang sebelumnya ya. Di antara 1000 misalkan 100 itu ada kunci jawabannya. Kemudian sisanya 900 hanya soalnya saja. Apakah kemudian kita yang soalnya saja kita tidak gunakan, yang kita gunakan juga ya. Ya. Seperti itu ya. Jadi di sini analoginya adalah seperti itu ya. Analoginya seperti itu. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Ya, jadi menjadi pinter dengan experience. Ya, jadi ada 3 sekali lagi, 3 kata kunci. Pinter karena pengalaman. Pengalaman itu maksudnya adalah data. Data itu maksudnya bukan teori atau rules. Ya. Data itu maksudnya tadi itu hanya misalkan data itu adalah kumpulan image. Ya. Data itu kumpulan image dan ada jawaban. Jawaban itu maksudnya adalah kalau istilah kita adalah label kelas. Misalkan klasifikasi label kelasnya. Ya. Ya, sampai situ ya saya kira sudah cukup jelas ya. Kemudian ya, mengapa machine learning ya? Mengapa itu penting? Machine learning mengapa perlu dipelajari, mengapa perlu dilakukan penelitian, mengapa perlu dikembangkan
pendukung softwarenya, artinya toolnya atau frameworknya, library-nya, toolsnya mengapa dikembangkan, kemudian teori-teorinya dikembangkan mengapa penting, ya karena dalam banyak hal saat ini performansinya itu bisa lebih tinggi dibandingkan dengan pendekatan tradisional ya. Dengan pendekatan tradisional. Mengapa seperti itu? Mengapa bisa lebih tinggi? Karena belajarnya sekarang bisa beneran ya. Belajarnya bisa banyak karena data tersedia banyak di era teknologi, di era digitalisasi, di era internet dengan adanya revolusi pengumpulan data, misalnya barcode, dengan adanya internet yang orang bisa banyak berkontribusi memasukkan data, sosial media, dan lain-lain. Internet sudah semakin booming, semakin mudah, semakin murah, semakin tersebar. Yang intinya adalah datanya. Data. Di mana data ini data yang raw data. Data yang bisa data yang tidak terolah karena data yang untuk keperluan misalkan di Telyu untuk keperluan pendidikan akademik, data untuk keperluan yang lain ya. Kemudian data-data itu bisa diproses learning ya. Jadi tersedia bahan belajarnya ya. Tersedia bahan belajarnya dan kemudian juga hardware-nya sudah mendukung hardware-nya. Ya, kalau sebelumnya ya learning itu karena hardware-nya kurang mendukung sehingga antara lain misalnya yang neural base atau khususnya deep learning jadi kurang berkembang karena memang kalau yang neural itu kalau datanya sedikit kurang bagus juga kalau hardware-nya kurang mendukung, artinya hardware-nya masih rendah, ya, misalkan sekarang ada GPU misalkan gitu, nah itu dengan hardware yang mendukung itu bisa lebih memadai karena membutuhkan kalau belajar yang banyak dengan data yang banyak itu bisa lama, bahkan kalau yang neural network yang deep learning itu lebih lama lagi ya, sehingga yang neural base jaringan saraf tiruan itu dulu karena lambat gitu ya, lambat jadi kurang menarik. Demikian juga software yang tersedia. Software itu artinya toolnya, library-nya, framework-nya. Jadi tidak harus membuat sistem, tidak harus membuat program yang low level menggunakan bahasa pemrograman yang pure tanpa ada toolnya, tanpa ada library atau framework-nya. Nah, dengan ada berkembang tool-tool, ada berkembang library dan framework-nya, sehingga memudahkan. Ya, bukan hanya untuk kita-kita ya, tapi juga untuk industri juga, bahkan yang industri yang maju juga itu ya menggunakannya banyak menggunakan tool framework tidak dari dasarnya. Jadi kalau misalkan tugas misalkan disuruh membuat dari scratch banget, artinya tidak menggunakan library itu nggak tool, yaitu kesulitan kita ya, kesulitan, dan ya menurut saya kurang bagus atau kurang realistis ya, karena kenyataannya kita juga menggunakan tool meskipun mungkin toolnya juga tidak terlalu yang library yang terlalu high level, artinya mungkin yang matematiknya aja misalkan NumPy atau apa misalkan gitu ya. Ya, jadi mengapa machine learning penting ya, paling tidak ada 3 ini ya dari sisi performansinya ya, itu outputnya, ini kan outcome-nya, performansinya jadi lebih bagus karena didukung dengan experience-nya, pengalamannya di sini ya, karena pengalamannya dan didukung oleh ya pendukungnya ini. Ya, ini secara garis besar adalah seperti ini. Nah, kemudian disiplin ilmu yang terkait. Ya, tadi kita sudah membahas tentang learning dan lawannya tradisional. Learning tradisional. Ya.
Jadi kalau tradisional itu adalah knowledge-nya dipakai sebagai input, yaitu rule. Kalau yang learning itu adalah knowledge-nya dihasilkan dari proses belajar, kemudian ya learning-nya itu mungkin dipakai untuk yang seperti tradisional itu. Yang terkait itu AI, ya saya kira jelas. Kita balik lagi ke sini, ke ke tadi, ke kurikulum ini ya, kurikulum 2020, kita lihat artificial intelligence ya, tadi pengantar AI ya. Lihat, ini sangat terkait. Ya, kita lihat secara lebih jelas lagi materi-materinya. Ya, materi itu yang paling kiri ya. Ini ya dasar-dasarnya ada searching ya, ini adalah search, kemudian ada ini search, ini adalah searching lagi, di samping ada algoritma genetika ya, kemudian ada knowledge, ada logic ya, yang itu juga mendasari, tapi yang lebih jelas lagi akan kita lihat di sini adalah learning, di sini learning, belajar learning. Jadi machine learning itu dapat dikatakan bagian dari artificial intelligence, di mana bahkan di sini topik-topik tentang artificial intelligence bahas tentang learning secara khusus atau spesifik, yaitu pohon. Yaitu artinya yang supervised, biasanya pohon keputusan itu biasanya adalah supervised. Dan lebih detailnya ada algoritma ID3, ada menggunakan bagaimana di dalamnya entropi. Nah, di sini entropi, information gain ratio ini adalah teori informasi ya, teori informasi, dan ada ya teori informasi. Kemudian di sini masih juga ada learning juga menggunakan decision tree, kemudian menggunakan algoritma yang lain, ada algoritma genetika di sini, sepertinya ini genetika, atau algoritma yang lain, yang itu adalah learning juga. Kemudian ini adalah learning yang lain, learning yang supervised, kemudian ini adalah learning lagi yang probabilistiknya sekalian. Nanti salah satu disiplin ilmu yang terkait adalah ProbStat atau probability statistik. Yang ini biasnya itu adalah probabilistik. Ya. Naive bias adalah probabilistik. Naive bias adalah probabilistik, dan seterusnya. Ini adalah ensemble learning, ini adalah learning ya. Ya, kemudian ini adalah evaluasi yang kita gunakan. Ya, kemudian kita teruskan lagi di sini. Ini adalah artificial intelligence, kemudian pattern recognition, ya, pola, ya, pola. Kita sejauh yang saya tahu kayaknya nggak ada mata kuliah pattern recognition, ya. Tapi ini adalah mengenal pola, pola-pola dalam objek. Ya, pola-pola itu artinya ya juga bagaimana mengenal pola menggunakan experience, menggunakan pengalaman. Artinya menggunakan ya machine learning juga. Ya. Kemudian probabilitas dan statistika, saya kira tadi. Kemudian data mining. Ya. Data mining itu kalau di kita, di informatika value itu adalah mata kuliah pilihan ya, kita lihat. Ini baik mata kuliah maupun buku. Ya, tadi referensinya juga, referensi ada yang data mining juga. Data mining bukunya Pak Suyanto itu data mining, ada klasifikasi dan clustering. Klasifikasi dan clustering itu pada intinya adalah sebenarnya itu adalah algoritma learning ya, algoritma learning. Yang kita lihat sekarang mata kuliahnya ya, kita lihat mata kuliahnya. Mata kuliahnya kita lihat untuk materinya. Ya. Ya, dari sisi materinya kita lihat yang paling kiri. Ini ada tas-tas data mining. Ada juga tas-tas tadi machine learning yang pada prinsipnya juga sangat ya, terkait. Kemudian ini
tentang data, ya sama seperti kita di machine learning di sini juga data, ya ada membahas tentang data, karena data itu adalah sebagai income-nya, sebagai inputnya, ya sebagai inputnya, sebagai pengalamannya, artinya kita harus belajar datanya. Ya, data itu kalau image, ya artinya datanya itu image. Kalau image yang processing, kalau natural processing, artinya datanya itu berupa bahasa, itu berupa teks atau berupa speech, karakteristiknya. Nah, kita juga belajar itu di machine learning juga seperti itu. Ini masih berkaitan dengan data, bagaimana data itu di proses, ya, atau di praproses. Ya, kemudian atau disiapkan datanya. Jadi meskipun artinya tidak terlalu, maksudnya tidak terlalu harus siap banget, tapi maksudnya supaya tidak banyak misalkan kotorannya atau tidak banyak outliernya gitu ya. Nah, ini kemudian ini kecil-kecil ya, tapi saya kira terbaca ya. Ini adalah klasifikasi dan prediksi. Nah, ini kita di sini adalah kita pelajari juga adalah yang tadi di AI juga dipelajari ya, pengantar AI. Ini ada menggunakan pohon, di sini menggunakan pohon keputusan, menggunakan naive Bayes. Ya, kalau kalian sudah menyelesaikan pengantar AI, mempelajari ini, ya udah ini aja mengulangi atau memperdalam ya. Ya, kemudian kita lihat di sini ada clustering, ini sama ada KNN di kita tadi di pengantar AI itu kan, di kita juga di machine learning ini juga ada clustering ini ya. Kemudian juga ada clustering itu ada k-means, ada hierarchical ya, yang intinya sebenarnya adalah ini adalah salah satu di learning yaitu yang unsupervised learning ya. Oke, dan seterusnya ini kemudian ini ada yang spesifik di data mining, yaitu apa yang disebut dengan asosiasi. Asosiasi itu sebenarnya kalau lebih generiknya lagi adalah pola, apa disebut dengan pattern mining. Ya, kalau tadi ada pattern recognition, ini ada pattern mining yang saya kira itu juga sangat-sangat mirip, yaitu adalah mengenal pola yang di sini yang ya dekatnya itu adalah yang supervised learning sebenarnya. Ya sebenarnya ini adalah dapat dikatakan supervised learning juga, nanti unsupervised maaf. Ini unsupervised juga, nanti akan kita lihat unsupervised. Sebenarnya unsupervised juga ini mencari struktur, nanti kita lihat di penjelasan lebih lanjut di akhir pertemuan kita ini. Ada supervised, ada unsupervised, ada supervised dan unsupervised. Ini juga termasuk sebenarnya ada yang lebih dekat ke unsupervised juga di sini. Kemudian ini lebih detailnya lagi tentang bagaimana tadi pattern mining ya, ya seperti itu. Ini adalah untuk di data mining ya. Balik lagi ke slide. Ya, ini adalah disiplin-disiplin ilmu terkait. Saya katakan tadi antara disiplin ilmu satu dengan disiplin ilmu yang lain itu sudah semakin dekat, ya, sudah semakin dekat, ya. Bahkan seperti saya katakan tadi, bukan hanya antara data mining dengan machine learning, bahkan dengan yang berkaitan dengan permasalahan, seperti misalnya image processing, berkaitan dengan language processing, ya, pemrosesan bahasa, pemrosesan citra, itu banyak pemrosesan itu, yang pemrosesan itu sebenarnya dukungan utamanya adalah learning, pembelajaran. Ya, karena mengapa seperti itu? Tadi karena sudah didukung dengan data yang semakin banyak dan didukung oleh software dan hardware-nya. Nah, kemudian berikutnya adalah taksonomi, pembagian dari learning. Pembagian learning apa saja, atau machine learning apa saja. Nah, ini sebelum ke situ, ini ada machine learning, itu adalah di sini ya, machine learning. Machine learning itu di sini salah satu sudut pandangnya ini dia adalah bagian dari artificial intelligence.
Kemudian di machine learning tadi bisa menggunakan pohon, bisa menggunakan dan lain-lain ya. Demikian juga bisa menggunakan neural. Ini adalah salah satunya adalah neural. Dan neural itu kalau sekarang artinya neural yang deep. Ya. Deep learning itu artinya yang neural yang deep. Ya. Ya, seperti ini secara garis besar. Nah, kemudian ini ada supervised learning yang supervised. Ada learning yang unsupervised. Kemudian ada learning yang reinforcement. Ya. Ada learning pembelajaran ya. Pembelajaran yang terbimbing, artinya ada bimbingannya. Ada pembelajaran yang tidak terbimbing, artinya tidak ada supervisor, tidak ada pembimbingnya, pokoknya belajar aja tanpa pembimbing. Kemudian ada pembelajaran yang reinforcement, yang penguatan, dengan proses penguatan. Jadi ada iterasi, berkomunikasi, berinteraksi dengan lingkungan. Nah, ini secara garis besar, ini saya ambil dari Introduction to Deep Learning-nya di MIT, ya ini salah satu yang favorit saya. Ya, kalian bisa cari Introduction to Deep Learning MIT, ada video-video pendek itu kurang dari 1 jam ya, sekitar 50-an menit, dan bagus ya, menurut saya salah satu yang favorit saya. Ini ada contoh supervised, ada contoh unsupervised, ada contoh reinforcement learning. Bagaimana learning yang supervised ya? Learning yang supervised. Learning ini seperti tadi, learning itu belajar dari experience. Learning itu belajar experience, itu adalah data. Ini ada data. Ini ada data di unsupervised. Reinforcement learning ada data. Semua ada datanya karena belajar dari data. Ya, belajar dari data. Kebalikan belajar dari data apa? Yaitu menggunakan rule. Ini tidak menggunakan rule. Ini tidak menggunakan knowledge. Tapi menggunakan data. Belajar dari pengalaman. Belajar dari experience. Belajar dari contoh-contoh. Contoh soal jawab atau soal. Pokoknya soal ya, contoh. Ini ada contohnya. Nah, yang pertama, supervised itu adalah terbimbing. Terbimbing itu adalah soal dan jawabnya. Ada X dan Y. X itu adalah datanya, Y itu adalah labelnya. X ini misalkan image, Y ini adalah ininya tadi, seperti misalkan gambar tangan yang gunting, ini gunting labelnya. Ini yang gambar tangan yang seperti ini adalah kertas. Gambar tangan yang seperti ini adalah batu, seperti itu. Ya. Atau misalkan contoh spam email filtering, email yang seperti ini, email seperti ini yang isinya ini, subjeknya ini, blablabla. Ini adalah spam. Email yang seperti ini, blablabla. Ini adalah bukan spam, dan seterusnya. Ya, jadi ini adalah data. Di mana data di sini, ini adalah biasanya direpresentasikan dengan fitur-fitur. Ya, fitur-fitur itu atau ciri-ciri. Ya, ciri-ciri itu maksudnya yaitu cirinya yang langsung, seperti misalkan image ini adalah pixel-pixel, atau misalkan bahasa itu adalah kata-kata atau huruf-huruf, gitu ya. Jadi secara umum dikatakan bahwa ini terdiri dari fitur, atau bahasa Indonesia ciri. Fitur bahasa Indonesia ciri-ciri. Dan ini adalah labelnya. Jadi maksudnya terbimbing, ini ada kunci jawabannya. Artinya ini adalah ada mapping. Map antara X dan Y. X dan Y. X dan Y. Di mana X ini sebenarnya adalah himpunan fitur tadi ya. Jadi X, Y. Ada soal, jawab. Goalnya ini adalah pinternya, nanti mau ujiannya. Ya, di ujiannya itu adalah dikatakan pintar atau nggak pintar dari proses pembelajaran, atau lulus nggak lulus dari proses pembelajaran, itu adalah bisa menjawab, ya, bisa menjawab kalau gambar seperti ini atau data seperti ini X, ya, yaitu soal seperti ini, jawabannya itu apa, ya.
Ini contoh, misalkan contoh yang banyak itu adalah yang multiple choice, ya. Jawabannya A atau B atau C. Kalau yang seperti ini soalnya, soal itu bisa image ya, seperti tadi image yang gambar tangan tadi. Oh, ini adalah gunting. Kalau gambar yang seperti ini, gambar tangannya dari samping, dari bawah, dari samping kanan, dari samping kiri, dari atas. Gambarnya berupa kartun dan anak kecil yang warna kulitnya apa, misalkan gitu. Orang tua ini gunting atau kertas atau batu dan seterusnya. Jadi goal-nya adalah pinternya untuk ya kata kunci yang kedua adalah kata kuncinya tadi experience di machine learning, kemudian ada performance. Nah, performance itu ngukurnya dari sini. Ini apa benar enggak? Nah, sebagai contoh misalkan ada gambar atau beneran makanan atau misalkan buah ini diajarin seperti learnernya, orangnya misalkan atau agent atau ininya yang itu diajarin ya. Ini adalah apel, ini adalah mangga, ini adalah pisang, ini adalah apa? Jadi ada mapping, ada pair, ada pasangan. Ada pasangan, ini mappingnya, ada pasangan, ini ada pasangan-pasangan. Ada pasangan-pasangannya, pasangan antara data dan label. Pasangan antara kunci, ya jawaban dan kuncinya. Nah, ini seperti itu ya. Ya. Mungkin kalau soal dan jawabannya, data dan labelnya, misalkan yang kalau masalahnya bukan hanya yang berbeda banget antara misalkan ini apel. Kalau seperti ini, gambar ini adalah apel. Kalau gambar ini seperti ini laptop, gambar seperti ini mobil. Mungkin seperti itu selalu berbeda dan yang permasalahan. Tapi kan juga perlu yang lebih dekat juga, yang supaya lebih akurat juga bisa membedakan antara oh ini adalah apel, oh ini adalah yang bulat juga selain apel apa misalkan. Nah, ini adalah yang supervised. Kemudian yang unsupervised ini adalah unsupervised, ini ada data tapi tidak ada labelnya. Ya, ini adalah data yang tidak ada labelnya. Artinya data aja, data apa? Data buah aja, ya. Jadi di sini pengalaman dari data, ya. Pengalaman dari data aja di sini, tidak ada label. Ya, di sini adalah data aja tanpa label ya. Jadi data tanpa label. Di sini kemudian tentunya berbeda dengan di sini. Ini ada labelnya atau label itu kepanjangannya bisa misalkan label kelasnya. Ya. Ini tidak ada labelnya. Di sini belajarnya adalah ya tasnya adalah belajar strukturnya. Ini adalah belajar strukturnya. Ya. Ini belajar strukturnya. Struktur ini adalah struktur misalkan gini, kalau apel itu mempunyai struktur bentuknya. Ini kita misalkan tidak hanya melihat bentuknya ya, tanpa ada experience, tanpa memakan misalkan ada merasakannya misalkan hanya mau memakan juga nggak apa-apa, tapi dalam contoh kasus ini misalkan hanya bentuknya aja. Ini adalah strukturnya ya, struktur itu bisa rasa juga bisa sebenarnya. Ini misalkan bentuknya itu ada misalkan data apel gambar apel, ada yang warnanya merah, ada yang daunnya dua, ada yang seperti ini, ada yang udah termakan sedikit, ada yang seperti apa, ada apel, ada juga yang lain, ada yang lain buah-buah yang lain gitu ya. Kemudian di sini adalah bagaimana kita bisa melihat struktur satu dengan struktur yang lain itu mirip ya. Tidak harus apel dengan apel, misalkan bisa juga misalkan yang mirip misalkan apel dan apel yang lain, atau mungkin buah ini apel yang satu bukan yang apel tapi yang strukturnya mirip ya. Jadi belajar dari strukturnya mirip atau yang lainnya. Yang lain itu maksudnya kalau mungkin kalian sudah pelajari clusterisasi atau clustering, bukan hanya clustering saja ya. Jadi unsupervised learning nanti kita pelajari bukan hanya clustering,
Contohnya yang lain itu adalah misalkan apa yang disebut dengan cocktail party problem, ya. Cocktail party problem, kita lihat cocktail party problem. Ya, gambarnya aja. Ya, di sini cocktail party problemnya di sini ya, kita lihat. Ya, di sini kita misalnya maksudnya cocktail party problem itu adalah di sebuah pesta banyak orang yang ngomong, ya, dan kita bisa membedakan ini ya, Pak, bahwa ini itu adalah pembicaraannya siapa. Jadi seperti misalkan mungkin di sini ya, mungkin contohnya di sini gambar ini ya, yang paling di atas ya, bisa membedakan atau nanti kemudian memisahkan yang tadinya gelombang suaranya itu nyampur-nyampur antara satu orang dengan orang yang lain, antara orang yang biru ini dengan yang coklat di bawah ini nyampur-nyampur ya. Kemudian misalkan ini speakernya masuk, mic-nya masuk di sini, ini juga yang orang ini juga masuk ke sini, sehingga bagaimana orang yang dekat di sini itu yang keluar hanya orang yang di sini saja, gitu. Meskipun sebenarnya masuk ya suaranya, tapi bisa memisahkan antara yang masuk mic di sini itu hanya yang dari sini aja. Masuk mic yang di sini hanya misalkan dari sini aja karena ini lebih dekat ke sini misalkan. Jadi intinya bisa memisahkan yang tadinya nyampur-nyampur gelombang suaranya, kita bisa memisahkan, kita bisa tahu bahwa ini adalah orang si A, ini seorang si B, orang si C yang mungkin misalkan dikeluarkan yang dari orang itu saja. Ini contoh yang unsupervised. Jadi tidak ada supervisornya, tidak ada labelnya. Kemudian yang berikutnya adalah reinforcement learning. Di sini belajarnya dari data. Datanya di sini adalah state dan action pairs. Action itu adalah aksi dari istilahnya agennya. Agen itu adalah mesinnya, mesinnya misalkan, atau orang atau apa ya. Jadi ini adalah kalau di sini di machine learning artinya ya mesinnya ya melakukan aksi, kemudian ada step-nya. Step itu nanti kita lihat ada dari yang disebut dengan lingkungannya. Ya, di sini agak berbeda pendekatannya, dan di sini di sini lebih rumit ya. Kemudian goalnya, performansinya nanti setelah ini ada penjelasan lebih lanjutnya tentang reinforcement learning. Di sini goalnya itu adalah mendapatkan reward ya. Mendapatkan reward itu ini apa, rewardnya itu reward akhir ya, reward future itu misalkan di sini adalah membuat sehat, membuat life, membuat hidupnya jadi semakin lama misalkan gitu ya. Rewardnya jadi bukan reward saat ini, tapi reward untuk beberapa waktu ke depannya, bisa dalam waktu beberapa depan yang agak jauh atau yang agak lebih jauh lagi, dari beberapa step-nya ya. Beberapa step artinya ada iterasi-iterasi. Ya. Jadi kita orientasinya ke depan, ada reward-nya, dan kita reward-nya ada reward yang di setiap iterasi, ada yang reward di kedepannya. Ini saya kira penjelasannya masih jauh dari memuaskan. Ini nanti ada contohnya di bawah. Ya, kita ke supervise dulu. Tadi saya kira supervise sudah jelas dengan penjelasan tadi. Ini ada tambahan saja bahwa ada dua varian, ada dua cita rasa, ada dua varian untuk supervise ini adalah yang outputnya berupa label, ya, artinya berupa discrete. Discrete itu bisa dua, artinya
ya atau tidak, artinya biner ya. Discrete itu berupa bisa agak banyak, discrete itu bisa 1000, tapi discrete di sini artinya label ya, label ya. Kemudian yang kedua, outputnya bukan discrete, bukan label, tapi nilai itu continuous itu misalkan kalau tadi prediksinya apel atau buah yang lain, ini adalah angka itu seperti misalkan berapa temperaturnya ya, berapa temperaturnya. Artinya belajarnya juga dari datanya juga dari ini apa, belajarnya juga dari jawabannya itu adalah angka ya. Jadi kalau misalkan soalnya seperti ini ya, misalkan pasangannya tadi kan pasangan hari ini seperti ini, hari itu adalah misalkan hari yang mataharinya seperti ini dan lain-lain, ada ciri-cirinya, ada fitur-fiturnya. Sebuah hari, suatu hari, kemudian misalkan temperaturnya, temperatur itu kan artinya angka ya. Ini adalah disebut dengan regresi ya. Jadi sama-sama supervised learning, sama-sama mempunyai supervisor. Nah, ini sama-sama mempunyai jawaban, yaitu ini adalah berupa discrete atau label, ini berupa nilai angka continuous. Ya, unsupervised saya kira juga sudah jelas dengan tadi, di mana di sini tidak ada, belum ditentukan dulu. Kalau multiple choice tidak ditentukan dulu A atau B atau C atau D, ada 4 jawaban kemungkinan, yang tinggal pilih multiple choice A, B, C atau D, tidak boleh memilih yang lain ya. Kalau itu supervised. Kalau di sini tidak ada seperti itu. Ini adalah mendiscover atau mencari ya, menemukan, ini adalah internal representation atau tadi disebutnya strukturnya seperti misalkan clustering tadi, karena strukturnya mirip-mirip. Nah, ini dikelompokkan menjadi satu ya. Contohnya misalkan kalau misalkan istilahnya misalkan segmentasi pelanggan, kita tidak menentukan pelanggannya itu segmen 1 itu yang seperti apa karakteristiknya, tidak ditentukan dulu, tapi setelah dari prosesnya nanti ternyata klaster pertama atau segmen pertama itu adalah pelanggan yang mempunyai karakteristik ini dan seterusnya. Nah, kemudian bisa juga density estimation, yaitu memperkirakan densitasnya, seperti misalkan contohnya kalau di map itu ya ada contohnya ya, tapi ini artinya kalau di sini ada kesamaannya, similarity-nya, dan di sini ada density-nya. Atau menggunakan loss reduction, salah satu contohnya dari cocktail party problem. Kemudian di sini ada semi supervised. Semi supervised itu maksudnya adalah antara supervised dan unsupervised. Di antara dua itu, artinya sebagian supervised. Artinya labelnya sedikit. Ya, jadi kalau supervised itu artinya semua datanya itu ada labelnya, ada pasangan data label. Kalau unsupervised, data aja tanpa label, data, tanpa label. Kalau semi supervised artinya sebagian ada labelnya, sebagian tidak ada labelnya. Nah, kemudian bagaimana di proses seperti ini? Karena kalau misalkan yang sebagian ada labelnya dimanfaatkan, sebagian tidak ada labelnya dimanfaatkan. Jadi dua-duanya dimanfaatkan, jangan hanya yang dimanfaatkan, hanya yang satu saja. Nah, itu adalah semi supervised. Nah, pendekatannya, solusinya atau prosesnya misalkan ya dengan yang tidak ada datanya itu diprediksi dulu. Oh, ini diprediksi dengan belajar dari yang ada datanya. Ya, belajar dari yang ada datanya. Itu seperti itu ya, ini ada semi supervised. Kemudian yang berikutnya adalah reinforcement learning, seperti tadi. Nanti ada setelah ini ada yang lebih detailnya lagi tentang reinforcement learning. Ini belajar juga dari aksi-aksi ya, aksi dari istilahnya agentnya ya. Di sini kalau aksi itu contoh yang gampang dibayangkan menurut saya adalah misalkan main game. Kalau ke kanan digerakkan ke kiri, aksi itu
ke kanan atau ke kiri, ke atas, ke bawah, dan seterusnya. Atau misalkan mobil yang otomatis sama supir, kalau dibelokkan ke kiri sedikit atau ke kiri lebih banyak, atau lurus atau ke kanan atau ke kanan banyak, itu rewardnya bagaimana? Reward itu maksudnya kalau main game, oh ternyata jadi mati, atau ternyata jadi nyawanya kurang, atau ternyata bisa mendapatkan tambahan apa gitu, rewardnya. Nah, reward akhir atau future-nya itu yang menang, misalkan game. Kalau mobil otomatis ya dia bisa otomatis jalan, tidak nabrak-nabrak dalam waktu yang lama, tidak nabrak terus, jangan hanya baru 10 menit kemudian nabrak, atau meskipun kencang tapi tepat 10 menit aja, sebagian aja seperti itu. Juga main game seperti misalkan main catur gitu, inginnya kan sampai akhir menang, tidak hanya sebagian aja banyak, oh bisa posisinya bagus atau tidak, seperti itu. Jadi future-nya. Jadi ada reward-nya, reward yang positif dan reward yang negatif. Ya. Reward yang positif artinya ada reward dan punishment-nya. Ya. Ada reward dan punishment. Artinya kalau catur misalkan rewardnya misalkan posisinya jadi lebih bagus, rewardnya misalkan bisa makan buah catur apa, punishmentnya jadi terjepit posisinya, atau punishmentnya itu kalau misalkan langkahnya atau actionnya nggak bagus, misalkan bisa jadi buah catur kita ada yang dimakan misalkan gitu. Nah, ini adalah ada setiap iterasi, ada reward dan reward positif, ada reward negatif, atau misalnya reward dan punishment. Ya, bagaimana membuat aksi-aksi, membuat rangkaian aksi, bagaimana membuat decision untuk supaya future-nya, supaya caturnya itu bisa menang, supaya main game-nya itu bisa skornya banyak, atau bisa mobil itu bisa otomatis ya, bisa otomatis bisa berjalan otomatis terus sampai tujuannya. Nah, ini adalah penjelasan tentang reinforcement learning lebih detail lagi, tetapi nanti di mata kuliah ini kita tidak bahas lebih lanjut lagi. Ini adalah hanya pengenalan saja. Ini saya ambil dari MIT lagi, berdasarkan untuk MIT slide-nya. Kalau kalian mau belajar, ini salah satu, sekali lagi, ini salah satu favorit saya. Ada slide-nya, ada slide-nya, ada videonya di YouTube, dan itu ada setiap tahun, artinya kita bisa melihat di tahun-tahun yang berbeda, mungkin ada variasi-variasi atau apa. Ini adalah favorit saya ya. Bisa dilihat ya, nanti kalian diharapkan bisa mencoba melihat dari sini ya. Ini untuk bukan sekedar untuk mata kuliah ini, tapi untuk memang mencari ilmu ya. Ini balik lagi, Introduction to Deep Learning. Introduction to Deep Learning MIT yang ini diselenggarakan semacam ada summer course semacam gitu ya. Kalian juga bisa ikutan di sini. Ini ada di setiap tahun. Kita lihat dulu di paling bawah. Ini ada di tahun-tahun yang lalu ya. Jadi ada yang mulai tahun 2017, 18, 19, 20. Ada prinsipnya hampir mirip-mirip, tapi tentunya terus diperbaiki baik dari sisi presentasinya dan yang lain-lain. Ini sekarang tahun 2021. Ini tahun 2021 ini udah ya introduction-nya Februari tanggal 5 dan seterusnya. Ini adalah introduction yang nanti akan kita gunakan juga sebagai salah satu referensi penting untuk mengetahui learning berkaitan dengan yang neural, pertama neural itu maksudnya deep. Nah, ini salah satu referensi penting yang menurut saya untuk kita pelajari. Hanya video singkat sekitar 50 menit, ada video dan ada slide-nya. Videonya video YouTube di sini. Yang video YouTube di tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya. Ya, ini ada introduction, kemudian ada ini adalah yang contoh yang supervise ya. Supervise khususnya di sini yang sequence, artinya seperti sequence itu artinya seperti misalkan ini
seperti gambar ini ada sinyal ini atau teks atau yang lain. Kemudian yang ini masih supervised juga, ini salah satu contoh yang penting juga. Ini belum ada slide dan videonya karena belum, di sini belum tanggal 19 Februari ya, tapi yang tahun lalu udah ada slide dan videonya. Ini untuk yang supervised juga, tapi contohnya untuk yang vision ya, untuk yang image ya. Untuk image, bagaimana image itu menggunakan supervised yang seperti apa, deep learning seperti apa, sekuensi sini menggunakan deep learning yang arsitekturnya seperti apa, beda-beda pendekatannya ya, supaya lebih optimal. Jadi bukan hanya yang plain aja, kalau di sini masih plain yang standar aja. Nah kemudian ini udah yang untuk data tertentu atau permasalahan tertentu, data tertentu. Kemudian ini adalah contoh yang unsupervised ya, contoh yang unsupervised yang akan kita pelajari juga nanti, dan ini salah satu yang penting juga sebagai acuan, karena sekali lagi menurut saya ini cukup bagus, jelas, dan tidak terlalu panjang. Kemudian yang ini tadi, kita tidak pelajari reinforcement learning. Ya. Ini yang slide yang tadi saya ambilkan, saya ambil dari sini ya slide-nya. Slide yang tapi di sini belum ada yang 2021, saya ambilkan dari yang tahun 2020. Jadi harap kalian nanti, saya kira bisa meluangkan waktu untuk mempelajari yang ada di sini slide dan videonya. Ini saya ambilkan dari yang tadi yang MIT ya. Ini untuk reinforcement learning. Jadi untuk reinforcement learning ini ada konsep-konsep kuncinya untuk reinforcement learning atau disebut RL. Ada konsep-konsep kuncinya, yaitu ada agen ya. Istilahnya adalah agen. Ya, kalau yang supervised, unsupervised juga sebenarnya ya seperti itu ya, ada. Tapi di sini mungkin lebih tepat lagi, ada agen yang dimana agen itu dia itu melakukan aksi-aksi, ya, melakukan aksi-aksi, ya. Kemudian ada environment, ada lingkungannya. Lingkungan itu adalah dunia di mana agen itu berada dan beroperasi. Ya, jadi misalkan kalau game, agennya itu ya adalah misalkan kita orang, atau yang mesinnya itu yang otomatis mau menggerakkan kanan kiri atau catur menggerakkan buah caturnya gitu ya. Environment ya kalau gamenya itu environment gamenya, kalau catur di papan caturnya. Kalau agennya itu adalah mobil yang tanpa pengemudi, artinya di sini adalah jalan raya gitu ya. Kemudian ini ada aksi. Aksi itu misalkan contohnya main game atau setir, bisa ini mau lurus atau mau ke atas, mau ke kanan atau ke bawah atau ke belakang atau ke kiri, misalkan gitu ya. Main game misalkan bisa kita gerakkan mouse-nya bisa ke atas, ke kanan, ke bawah, ke kiri. Ini adalah aksi-aksi, action A. Ini A kecil di sini ya. A kecil, T itu waktu tertentu ya, di waktu tertentu. Jadi aksi di waktu tertentu ya, karena setiap waktu nanti ada iterasi ya. Ini ada aksi, melakukan aksi lagi, di mouse-nya di ke kananin, kursornya di ke kananin, ke kiriin, ke atasin, ke bawahin, itu kan di waktu-waktu tertentu, ada sequence waktunya, ada sequence waktunya. Nah, aksi ini misalkan ya, aksi ini adalah misalkan moving atau move agennya ya, move agennya di sini misalkan kursornya yang di environment itu, di game itu misalkan, atau di jalan raya atau mobil ya. Kemudian action space-nya, ruang action-nya, ini adalah himpunan A besar. Kalau tadi ini A kecil, ini adalah satu komponennya atau satu elemennya ya. A kecil biasanya seperti itu kan notasinya kalau kecil itu. Kalau yang huruf kapital ini adalah space-nya atau himpunannya, yang mungkin apa saja. A besar ini, action space-nya ini adalah himpunan aksi-aksi yang mungkin. Yang mungkin di sini misalkan hanya atas, kanan, kiri, dan bawah dan kiri. Tidak mungkin misalnya wrong gitu kan. Ini kalau dalam contoh ini. Jadi adalah himpunan aksi-aksi yang mungkin dari sebuah agen ya. Untuk yang bisa dibuat di lingkungan tersebut. Ya, ini contohnya adalah
adalah ini adalah space-nya, himpunannya, A besarnya. A besarnya itulah action space-nya itulah 4 ini contohnya. Ya. Kemudian ada observasi. Nah, ini ada melakukan aksi, sebuah aksi. Ke kanan misalkan. Terus gimana? Oh, ternyata nabrak ini misalkan kalau mobil misalkan, atau kalau ke kanan, oh ternyata benar dia nggak nabrak dan benar nggak melanggar lalu lintas. Atau di game misalkan kalau ke kanan, oh dia berarti bisa dapat misalkan nambah skor atau bagaimana misalkan, maksudnya bagus sih aksinya gitu ya dari observasi ini. Ya, observasi ini adalah observasi dari lingkungan setelah ada aksi. Ya, setelah ada aksi ini gimana diamatinya, pengamatannya itu. Ya, ini muter, ini cyclic, ini iteratif ini. Ada aksi, observasinya bagaimana. Kemudian state yang berubah, kondisi yang berubahnya seperti apa? Ya, kondisinya berubah seperti apa dari observasi itu? Apakah jadi nabrak mobilnya, atau kamu jadi maju mobilnya, atau seperti apa ya? Jadi dari state itu S kecil, ini S kecil, karena sebuah state, kemudian T per 1, dari T di sini, kemudian dari T per 1, jadi artinya ke sini, kemudian ke sini, karena ini T, ini adalah T plus 1. Kemudian ada reward-nya, ya. Setelah dikekananin aksinya, ternyata dari observasi ini reward-nya apa? Reward-nya itu ternyata skornya naik, skornya turun, skornya tetap, atau mobil itu bisa maju berapa meter, atau mobil itu bisa nabrak yang parah, atau hanya nyerempet aja, atau masuk jurang, misalkan gitu ya. Seperti itu. Ini ada reward untuk sebuah aksi, R kecil, ya, R kecil. Reward itu adalah feedback, ya. Feedback yang diukur dari kesuksesan atau kegagalan, ya, atas atau dari aksi dari agen tersebut. Ya. Jadi setelah aksi, kemudian dapat feedback dari lingkungan. Efeknya itu apa? Efeknya itu apa? Kesuksesan atau kegagalan, dan seberapa sukses, seberapa gagal, angkanya berapa. Ini ada reward. Rewardnya adalah total. Ini kan muter lagi. Kemudian dapat dari aksi, kemudian state-nya berubah, dapat reward atau punishment, kemudian muter lagi, iterasi lagi. Nah, ini itu total reward-nya, total R besar ya, R besar ini total reward di waktu T-nya di waktu T-nya ya. Kemudian ya itu seperti itu ya. Jadi saya kira jelas untuk reinforcement learning seperti ini. Artinya di sini membutuhkan kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan misalkan supervised learning, dibandingkan dengan unsupervised learning. Ya, karena butuh iterasi. Apalagi misalkan untuk kasus-kasus, misalnya kalau main game nggak apa-apa, nyawanya hilang satu, nyawanya hilang lagi satu lagi, nggak apa-apa, skornya kurang. Tapi kalau misalkan eksperimen beneran di lapangan, mobil nabrak, ya udah ulangi lagi, nanti nabrak, nggak ulangi lagi masuk jurang, ulangi lagi yang mati penumpangnya cuma satu, misalkan gitu nggak bisa ya. Artinya perlu simulasi, dan simulasi itu simulasi yang bagus, dan itu masih dalam pengembangan ya, artinya masih terbatas yang bisa melakukan seperti itu untuk hal-hal yang dunia real, artinya bukan hanya tanda petik hanya misalkan game atau apa yang komputer, tapi kalau misalkan berkaitan dengan bagaimana reinforcement learning untuk self-driving car atau bahkan pesawat dan lain-lain, itu butuh simulasi, artinya simulasi yang benar-benar bagus. Nah, kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah ensemble method. Di sini adalah metode yang menggunakan multiple ya, menggunakan beberapa
beberapa algoritma. Mungkin algoritmanya bisa sama sebenarnya, tapi yang penting ada beberapanya ini. Ya, misalkan menggunakan naik bias juga nggak apa-apa. Beberapa. Jadi tidak hanya single aja. Ya. Ada beberapa. Artinya dari ada beberapa, di mana beberapanya itu yang penting ada perbedaannya. Perbedaannya dari sisi parameternya, perbedaannya dari sisi mungkin arsitekturnya, perbedaan dari sisi fitur-fitur yang dipilihnya, fitur dari datanya, perbedaan dari mungkin data untuk learning atau training, untuk learning data learning yang berbeda, sehingga masing-masing ini masing-masing learnernya ya, itu bisa berbeda keputusan, kemudian nanti dikompromikan ya. Ini adalah ensemble, makanya ensemble itu adalah dari kumpulan-kumpulan ya. Jadi meskipun yang individualnya kurang kuat atau bahkan agak lemah, dengan bersatu ini bersama-sama assembly ini maka bisa lebih memperkuat ya, memperkuat. Yang penting di sini bagaimana memvariasikan, bagaimana dengan memvariasikan dengan tagging, dengan boosting, dan dengan cara-cara ensemble yang lain untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus, performasi yang lebih bagus ya, performasi yang lebih bagus ya. Ya, jadi yang intinya adalah memvariasikan. Jadi supaya tidak seragam semuanya. Kalau seragam semuanya, naik baik semua, parameternya sama semua, datanya sama semua, ya hasilnya juga sama, percuma kan? Ya, ini divariasikan, bahkan bisa algoritma yang berbeda. Bahkan misalkan antara yang satu, antara naik bias dengan ada naik bias, ada pohon digabungkan juga bisa. Yang penting bareng-bareng, yang penting sama-sama tasknya, sama-sama tugas atau pekerjaannya, sama-sama spam email filtering misalkan, seperti itu. Nah, nanti kita lihat, kita ada supervise, kita ada unsupervised. Ya, supervise bisa ensemble, unsupervised bisa ensemble. Intinya di sini adalah bagaimana bersama-sama. Kemudian ini ada beberapa contoh aplikasi, ya. Ini ada beberapa contoh aplikasi, misalkan spam email filtering. Ini contoh yang supervise. Di mana kalau tradisional programming-nya tadi, seperti tadi contoh di atas, itu harus membuat rule-nya. Kalau spam itu rule-nya seperti apa sih? Spam, yang disebut spam adalah if ini, then spam. Kalau yang ini spam, kalau yang seperti ini then spam. Jadi rule-nya dibuat. Jadi yang belajar, yang learning itu adalah programmernya, bukan mesinnya kalau di sini. Ya, di sini yang belajar programmernya atau orangnya, bukan programmernya, mungkin yang membuat rule-nya, ya, membuat rule-nya. Nah, kalau di machine learning ini yang belajar adalah mesinnya. Kita suruh mesin yang belajar dari program, dari data, maaf ya, dari data. Kalau sini orang yang belajar dari data lah boleh, atau dari ya pemahaman dia, dari. Nah, kemudian ya ini kelemahannya adalah lebih sulit ya, karena spam bisa berubah-ubah, berkembang, spammernya udah semakin berkembang lah katakan gitu ya, tidak adaptif ya, kurang adaptif. Artinya bagaimana kalau itu berubah-ubah, berkembang, ya kita harus belajar lagi, membuat rule ya, biar yang membuat rule adalah mesin ya. Nah, di machine learning ini belajar dari apa yang legitimate atau apa yang spam gitu ya. Contoh yang lain lagi, memprediksi kata berikutnya. Ini suatu task yang sangat penting di natural language processing. Ya, kata berikutnya apa? Diprediksi. Ya, artinya di sini kalau tradisional ya, programmernya itu yang menyediakan rule-nya atau merancang apa, lihat dari kamus,
dan lain-lain, jadi menyediakan aturan-aturan, menyediakan kamus-kamus. Nah, kalau di machine learning ya belajar dari data, ya dari data itu artinya ya pengalaman artinya data, artinya dari query-query sebelumnya, misalkan gitu ya, dari query-query sebelumnya. Jadi tersedia data yang banyak sebagai tempat untuk belajar mesin, yaitu query-query sebelumnya. Nah, kemudian contoh berikutnya yang learning ini adalah mendeteksi fraud, ya, mendeteksi penipuan. Ya, ini contohnya penipuan transaksi kartu kredit, ya. Ya, di sini bagaimana misalkan kalau kartu kreditnya itu dicuri, misalkan oh ini ada sesuatu yang pola yang tidak biasa membeli ini, misalkan atau tempatnya atau di mana. Jadi sekali lagi juga di sini belajar bagaimana pengalaman, bagaimana data, bagaimana di sini adalah karakteristik atau tingkah laku dari customer ini tingkah lakunya seperti ini. Artinya biasanya belinya ini, belinya kapan, belinya harganya seberapa, belinya misalkan tempatnya di mana dan lain-lain. Nah, kemudian ada yang tidak kurang normal, ada yang tidak biasa, transaksi yang biasa. Artinya di sini mendeteksi transaksi yang tidak biasa. Yang itu tidak biasa itu dicurigai sebagai fraud, ya, dicurigai sebagai penipuan. Kemudian ini adalah rekognisi, ya, pengenalan karakter, ya. Pengenalan karakter, ya, misalkan contohnya misalkan buku-buku yang lama belum ada digitalnya, kemudian bagaimana didigitalkan buku-buku, kemudian ada koran-koran yang lama supaya digitalkan, supaya bisa searchable, ya, misalkan, yaitu bagaimana mengenali karakter-karakter yang seperti ini, karakter-karakter yang seperti ini, ya. Ya, ini contohnya yang image, kemudian juga mengenali lagi, ini mengenali polanya adalah pola wajah, ya. Dimana sekali lagi kalau tradisional itu programmernya atau yang merancang role-nya itu yang belajar bahwa si A, Patrick itu adalah seperti ini, Patrick dari depan, Patrick dari samping, Patrick dari ini ada karakteristiknya Patrick itu ada seperti ini Patrick. Misalkan Patricknya dari depan, dari samping, ini lebih close up dan lain-lain. Ini oh Patrick itu ciri-cirinya, ya, ciri-ciri lagi nih. Ciri-ciri itu adalah fitur. Ya. Ciri-cirinya adalah dia rambutnya bagaimana, kemudian hidungnya bagaimana. Itu adalah Alex. Ya. Ya, dan lain-lain. Nah, kalau di machine learning itu adalah yang belajar itu adalah mesin, ya. Yang belajar adalah mesin, disuruh belajar, misalkan belajar itu adalah pasangan data label, data label, data label, data label, dan seterusnya banyak. Ya, tentunya harusnya belajar banyak, tidak bisa belajar sedikit. Orang juga kan juga harus belajar banyak. Ya, banyak ini apa data, ya. Nah, ini kemudian kalau ini siapa? Misalkan seperti itu, ya. Nah, kemudian pengenalan karakter. Ini karakter yang sama episode tadi. Kemudian yang self-driving cars, ya, menggunakan sensor, radar, kamera untuk membantu manusia atau menggantikan manusia. Bagaimana bereaksi secara tepat supaya tidak nabrak, supaya tidak membahayakan orang lain, supaya tidak melanggar aturan lalu lintas, supaya selamat untuk sampai tujuannya dengan apakah reinforcement learning atau dengan supervised learning dan unsupervised learning. Ya, ini adalah contoh yang lain lagi. Ini adalah sosial media sosial yang artinya bahasa. Media sosial itu artinya bahasa manusia. Ini artinya adalah mining, ada proses mining dan discussion. Ini ada misalkan bagaimana misalkan untuk breaking news, ada mendeteksi adanya wabah dari sosial media bahwa membicarakan ini ada wabah di mana, tingkatnya berapa, tracking misalkan sentimen dari konsumen, apakah dia puas atau tidak puas, ya, artinya kan puas atau tidak puas itu kan seperti labelnya puas atau tidak puas, ya, atas produk tertentu, ya.
kemudian prediksi friend-nya, ya, ada rekomendasi atau prediksi friend-nya, friend dari di Facebook dan lain-lain, atau follower. Kemudian mesin penerjemah yang secara tradisional itu artinya non-learning, tidak learning. Ya, artinya di sini perlu ada kamus, ini perlu ada aturan-aturan grammar, ini adalah perlu aturan-aturan bahasa, ini perlu ada linguistik, ini peran linguis sangat besar di sini karena aturan-aturan itu banyak antara bahasa satu dengan bahasa yang lainnya mungkin berbeda dan mungkin berbeda jauh, ya. Sehingga kamusnya yang spesifik, grammarnya yang spesifik, linguistiknya spesifik masing-masing bahasa. Linguisnya, ahli bahasa juga harus mungkin bisa berbeda-beda. Kemudian dengan machine learning ini belajar dari data, ya, belajar dari data. Ininya mungkin sama, ininya apa? Learnernya atau modelnya mungkin sama, hanya disuruh belajar bahasa antara Indonesia diterjemahkan ke bahasa Inggris gitu, atau dari bahasa ke bahasa yang lain. Itu yang paling penting adalah bagaimana pengalaman dia belajarnya, ya. Mungkin ininya masih mirip-mirip atau bahkan sama ininya apa modelnya. Ini contohnya mentranslate dari satu bahasa ke bahasa yang lainnya. Ya, kemudian masih berkaitan dengan bahasa, bagaimana merecognize atau mengenali speech secara otomatis, ya. Ya, misalkan contohnya di sini text to speech lah, misalkan dari teks bagaimana diubah menjadi speech, dari tulisan diubah menjadi suara atau sebaliknya. Ya, saya kira mungkin seperti itu untuk pengantar kita ya di pertemuan ini, di pagi ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Silakan kalau ada komentar atau pertanyaan terkait dengan materi ini, baik itu machine learning ataupun perkuliahan ini, silakan. Bisa langsung, bisa raise hand. Ya. Ya, nanti insya Allah nanti rekamannya akan saya share juga. Gimana? Nggak ada, boleh kalian nanti juga di grup bisa kalian ini ya, kalian